Pemirsa, pemerintah mengucurkan sedikitnya 10,1 triliun rupiah untuk pengembangan infrastruktur pariwisata di beberapa daerah super prioritas wisata. Di 5 destinasi wisata prioritas akan dikembangkan pada tahun 2020. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan anggaran 10,1 triliun rupiah digunakan untuk pengembangan infrastruktur pariwisata di 5 destinasi prioritas. Berasal dari Kementerian PUPR sebesar 7,6 triliun, sementara Kementerian Perhubungan sebesar 2,5 triliun rupiah. 5 destinasi wisata super prioritas ini antara lain adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado, Bitung, Likupang. Anggaran untuk pengembangan infrastruktur pariwisata 5 destinasi prioritas ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan menarik investasi swasta, mengemas acara, dan promosi pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio mengatakan pihaknya akan membuat konsep atau ide acara yang sesuai dengan budaya setiap destinasi wisata dan mempromosikannya melalui platform digital maupun kegiatan promosi wisata lainnya. Pemirsa, akhir pekan lalu sejumlah menteri bertemu di Jakarta untuk membahas pengembangan 5 destinasi wisata prioritas, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, serta Manado, Bitung, Likupang. Pemerintah akan mengucurkan 10,1 triliun rupiah tahun depan saja untuk membangun infrastruktur di 5 destinasi wisata prioritas. Bagaimana pengembangan infrastruktur yang dilakukan? Saya akan mengulasnya dalam beberapa data berikut ini. Kita akan melihat beberapa poin penting. Pengembangan 5 kawasan pariwisata super prioritas menurut sumber Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan diprioritaskan di 5 daerah. Kalau kita melihat paling ujung barat adalah Danau Toba. Kita melihat kemudian di Pulau Jawa ada Borobudur, di Nusa Tenggara Barat ada Mandalika, Nusa Tenggara Timur ada Labuan Bajo, dan yang paling baru adalah Manado, Bitung, Likupang. Apakah memang pengembangan ini sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha? Maka kita akan membahasnya pada sore ini. Di Newsroom Metro TV telah hadir Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran. Pak Alan, selamat sore. Selamat sore, Mas Lia. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Kalau kita melihat data ini, Pak Alan, sebetulnya Danau Toba kita sering mendengar, Borobudur sering mendengar, Mandalika, Labuan Bajo, Manado, Bitung, Likupang. Saya mau tanya yang ini dulu. Ini sebetulnya sesuatu yang bisa dikembangkan untuk super prioritas atau seperti apa, Pak Alan? Ini kan persepsi kami ya dari pelaku. Kalau Manado, Bitung, Likupang ini kan sesuatu yang sebenarnya tergolong baru. Jadi masih dari nol lah istilahnya itu untuk dikembangkan. Nah, untuk dikembangkan ditargetkan 2020 ini kita juga belum tahu nih seperti apa pengembangan seperti apa yang akan dikerjakan oleh target pemerintah gitu. Okay. Nah, itu nomor satu. Yang kedua juga kita mesti melihat nanti 2020 ini target apa yang kita kerjakan di sana. Apakah ini hanya baru sebatas infrastruktur atau sudah destinasi yang siap jual? Karena kalau destinasi siap jual ini kan tentu banyak hal di dalamnya itu. Bukan hanya sisi promosi saja, tapi bagaimana mendatangkan marketnya itu dan market itu bisa menikmati destinasinya itu menjadi hal yang penting juga. Pertanyaan banyak orang begini, Pak Alan. Sebetulnya kan yang kita dengar beberapa waktu yang lalu, mungkin dimulai dengan pemerintahan Jokowi JK, ada 10 New Bali, ada 10 destinasi wisata yang diharapkan bisa menjadi seperti Bali. Tapi dari 10 itu kemudian katanya diperas lagi menjadi 5 kawasan pariwisata super prioritas. Apakah ini kawasan yang tepat? Tahan dulu, kita akan bahasnya di kesempatan berikut dan bisa tetap bersama kami. Newsline Business akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya masih bersama dengan Wakil Ketua Umum PHRI Yusran Maulana atau Maulana Yusran ya Pak? Maulana Yusran. Maulana Yusran, minta maaf Pak Alan. Pak Alan, kalau kita melihat tadi ada 5 kawasan pariwisata super prioritas. Kita melihat bahwa pemerintah akan menambahkan atau bukan menambahkan lagi, kalau saya melihat angkanya ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur di 5 kawasan super prioritas. Kita lihat Danau Toba yang tadinya di tahun 2019 yang warna hijau itu kurang dari 1
kurang dari 1.000 miliar atau kurang dari 1 triliun, maka di tahun 2020 tahun depan ditargetkan akan 2.500 miliar atau sekitar 2,5 triliun. Itu naiknya 2 kali lipat lebih ya. Kita melihat Borobudur yang tadinya hanya 75 miliar menjadi 1,4 triliun atau 1,35 triliun. Mandalika dari 307 miliar menjadi 2,1 triliun, ini 7 kali lipat. Labuan Bajo juga fantastis dari 77 miliar menjadi 979 miliar. Kemudian Manado, Bitung, Likupang dari 250 jadi 585 miliar. Ini kan kesungguhan yang serius ini untuk membangun infrastruktur, Pak Alan. Menurut Anda bagaimana? Untuk kalau kita membangun satu destinasi, itu kita kan pertama tentu infrastruktur dulu nomor satu. Ada air bersih, perumahan dan sebagainya, jalan termasuk di dalamnya. Tapi kalau kita sudah bicara kawasan pariwisata, itu kita tidak hanya bicara infrastruktur aja. Ini anggaran kan untuk infrastruktur. Ini salah satunya. Hal lain nanti tentu pembangunan dari amenitiesnya apa, atraksinya apa. Daya tarik tempat wisata itu. Tempat wisata itu dan juga sarana akomodasinya. Kan nggak mungkin nanti hanya dibangun satu hotel atau dua hotel, khususnya daerah-daerah baru seperti Manado, Bitung, Likupang ya. Kalau Danau Toba dia sudah ada. Nah, cuman kita juga harus lihat Danau Toba ini dan Borobudur ini apa targetnya apa nih pembangunan infrastruktur dan itu kemasannya nanti seperti apa. Kan ini endingnya nanti semuanya itu adalah bagaimana dia menciptakan crowd atau pasarnya yang diciptakan di sana sehingga ada daya tarik, entah itu melalui event budaya, entah itu melalui kegiatan-kegiatan lain, termasuk juga mungkin MICE dan lain sebagainya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan kita ini sebenarnya 5 kawasan ini targetnya apa? Leisure kah, MICE kah, atau niche market? Tidak bisa sama semua? Tidak bisa, pasarnya mau pasar yang mana yang kita mau seriuskan, karena itu masing-masing itu kan nanti membutuhkan biaya yang juga cukup besar, berbeda-beda. Kalau misalnya ambil contoh Pak Alan, Danau Toba itu kan secara alam, kondisi alam sesuatu yang luar biasa karena danau tertinggi purba di dunia, kemudian ada budaya juga di situ. Apakah itu masih belum cukup untuk menarik wisatawan datang? Wisatawan itu datang itu nanti juga bukan hanya dilihat potensinya saja, tapi kemasannya dari paketnya dari pariwisata itu dari destinasi itu seperti apa, ya kan? Kita mesti melihat nanti target pasar kita siapa, apakah umur yang menengah ke atas atau yang sudah milenial. Kalau seperti Danau Toba kita kan harus lihat nanti berapa length of stay-nya yang akan dinapi, lama tinggalnya di sana. Tergantung juga, termasuk juga lama belanja. Berapa belanjanya ya? Iya, sampai sejauh itu. Tapi aktivitas apa yang bisa mereka membuat itu sampai selama itu gitu. Yang kalau yang saya tahu Danau Toba itu yang untuk orang-orang yang sudah setengah baya ke atas itu ya itu ya targetnya di sana gitu loh. Tapi untuk olahraga air misalnya itu kan ada danau yang sebenarnya mungkin bisa untuk wisata air untuk anak-anak muda begitu Pak Alan. Nah itu yang belum dikemas. Apakah danaunya memang cukup safe atau aman untuk melakukan olahraga air, itu juga jadi pertanyaan nanti karena di sana. Katanya juga konon danau itu sudah tercemar juga begitu ya, tidak bersih juga begitu. Oke, kalau kita melihat data berikutnya. Kita melihat di sini anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk pengembangan pariwisata yang tadi itu di total itu meningkat berapa? 6 kali lipat lebih mungkin atau 5 kali lipat dari 1,6 triliun menjadi hampir 8 triliun tahun depan di 2020. Cukup berlebihan atau kurang sebetulnya Pak Alan? Ini kan untuk di 5 destinasi nanti. Betul, kan? Untuk dibagi 5. Ya, kalau dibagi 5 saya rasa saya nggak yakin ini akan cukup selesai di 2020 secara sempurna kan. Tapi ini oke lah ya untuk bertahap oke. Tapi ini kita hanya bicara di anggaran PUPR ini kan berarti hanya di infrastruktur saja. Untuk penunjang utamanya ya? Penunjang utamanya saja. Oke. Kalau kita lihat data berikut Pak Alan dan pemirsa, karena juga ada masalah akses menuju ke 5 super prioritas itu, maka kemudian tadi angka 7,6 triliun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum ditambah 2,5 triliun tahun depan. Itu dari Kementerian Perhubungan sehingga total anggaran 2 kementerian ini 10,1 triliun untuk 5 destinasi super prioritas. Masih kurang juga Pak? Jadi masing-masing kementerian itu, ini kan kolaborasi beberapa kementerian termasuk pariwisata. Tentu Kementerian Perhubungan akan melakukan yang merupakan tupoksinya dari Kementerian Perhubungan nanti sebesar 2,5 triliun itu. Jadi ini hanya sebab 7,6 triliun itu hanya untuk sebagai infrastruktur kan nanti. Kita nanti baru bicara lagi Kementerian Perhubungan 2,5 triliun itu dibagi dengan 5 destinasi. Jadi masing-masing destinasi berapa dapatnya 5 triliun kurang lebih. Kalau dipukul rata-rata begitu ya. Kurang lebih 5 triliun. Nah, untuk kita mengetahui 500 miliar malah. Iya, 500 miliar.
Nah ini pertanyaan kita sekarang yang di Kementerian Perhubungan ini apa sektor yang akan dibangun? Apakah itu nanti bandara atau marinanya yang dibangun dan Atau lain sebagainya? Pelabuhan laut ya, Pelabuhan seaport laut begitu ya, seaport dan lain sebagainya. Ini kan jadi pertanyaannya di sana. Iya. Nah itu nanti baru kelihatannya nanti di sana nanti. Jadi integrasi pembangunannya baru kelihatan nanti di sana gitu loh. Di data berikut kelihatannya berusaha dijabarkan Pak Alan dan pemirsa. Ada sektor yang akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020. Sumber daya air di 5 daerah itu ya Pak Alan ya. 0,5 triliun, 550 miliar. Kemudian pemukiman itu 2,2 triliun atau 2.200 miliar. Perumahan 1,365 triliun. Sementara jalan dan jembatan ini yang paling banyak kelihatannya ya 3,5 triliun. Ya. Ini berarti bisa menunjang 5 daerah itu tidak? Saya agak ragu ini semuanya selesai sempurna ya. Di tahun 2020? 2020. Kenapa gitu Pak? loh. Ya karena ini kan ini 5 daerah itu mempunyai perbedaan karakteristik yang berbeda destinasinya kan. Destinasinya itu ada destinasi kalau seperti tadi yang sudah ada yang seperti Toba, Borobudur itu kan Labuan Bajo sudah kelihatan. Yang baru-baru ini gimana? Itu jadi pertanyaan nanti. Oh. Ya kan. Sekali lagi ini baru bicara infrastruktur. Kita bicara konsep pariwisata besarnya, ini baru bicara satu bagiannya saja infrastruktur. Bagaimana menghadirkan turis dari luar ke itu tujuan? menjadi PR besar nanti. Memancing mereka, menahan mereka di situ, dalam tanda petik membuat mereka belanja di tempat wisata itu. Dan menjadi repeater. Dan menjadi repeater nanti, mengulang lagi. Kalau bicara soal informasi ataupun fakta yang ada sekarang, mohon maaf mungkin kalau saya punya kepentingan subjektif, Pak Alan, kalau kita ambil contoh Danau Toba. Danau Toba kan sudah ada bandara internasional sekarang, Silangit, yang katanya itu tiket pesawatnya disubsidi oleh sekian pemerintah kabupaten di sekitar Danau Toba. Bahkan kode bandaranya pun menjadi DTB kan untuk Silangit, padahal namanya Silangit tapi kalau kodenya Danau Toba. Kalau kondisi sekarang dengan ada infrastruktur yang sangat signifikan, bandara Silangit internasional itu meningkat signifikan juga tidak untuk turis di sana? Sebenarnya begini, khusus di Danau Toba itu untuk Silangit itu kan sebenarnya dibuka bandara untuk direct langsung masuk ke Toba untuk mengakses Toba. Tapi sekali lagi kalau kami dari perspektif pelaku, kami melihatnya itu bandara yang dibuka itu juga bandara full service airport. Jadi sehingga mahal. Full service maksudnya untuk pesawat-pesawat? Untuk pesawat full service. Padahal mayoritas kita pesawat yang terbang ke sana juga low cost carrier kan gitu ya. Harusnya kita berpikir sudah bandaranya low cost carrier bandara. Sehingga itu memang signifikan sekali Pak, perbedaan antara bandara yang full service dengan yang low cost carrier tadi? Iya pasti, karena itu masalah harga nanti. Karena itu masalah landing fee-nya dan lain sebagainya. Itu nomor satu. Dan yang kedua, ke Danau Toba yang skupnya masih kan kecil di situ. Sebenarnya ini kan kita punya Kuala Namu. Kuala Namu itu ada di Medan. Ya, hub merupakan bagian dari hub yang bagian Indonesia Barat. Medan agak jauh dari Medan juga, harus naik kereta juga. Kita melihatnya di sini yang fokus itu bukan bandaranya sebenarnya, overland dari Medan ke Tobanya. Kan kita bicara length of stay di sini. Wisman kita tidak hanya berharap kita masuk ke Toba kemudian dia kembali lagi, tapi dia masuk ke Toba. Tapi dia akan berjalan overland lagi kembali ke Medan karena jalan darat menuju ke Medan begitu, bisa ke Silangit lagi atau ke Kuala Namu begitu. Betul. Dan itu belum terbangun. Kalau sekarang jalannya kan bukan jalan biasa. Maksudnya kita mungkin perlu tol atau segala macam yang mempercepat akses. Kan itu cukup panjang jalannya di sana dan crowdnya juga cukup padat. Kalau jalan tol dibangun, pertanyaannya apakah di daerah di sepanjang jalan itu ada tujuan-tujuan wisata, katakanlah kuliner misalnya begitu Pak, atau kan terkenal dengan kain ulos begitu, apakah misalnya ada tempat wisata menenun ulos begitu, sudah ada tuh? Di sana itu banyak kegiatan-kegiatan aircraft khususnya ya, yang souvenir segala macam sudah banyak sebenarnya. Namun ini kan sekali lagi ya, di membangun destinasi itu tentu kemasan dari masing-masing kepala daerah dari daerah otonomnya masing-masing itu harus mengembangkan supaya ada integrasi antara satu destinasi besar misalnya di satu provinsi untuk menyambungkan ke kabupaten kotanya. Jangan sendiri-sendiri. Jangan sendiri-sendiri. Yang sekarang terjadi? Yang sekarang terjadi ini kan masih kelihatan sendiri-sendiri. Nah ini menjadi PR besar nanti di sana gitu. Jadi bukan tol serta-merta tol yang dibangun juga, mungkin jalannya diperlebar sehingga ekonomi rakyatnya nanti juga di sana hidup dan bagaimana travelingnya, overlandnya itu nanti jalannya cukup baik sehingga kemudahan untuk terhadap traffic ya, karena di sana itu kan jalannya masih
sebatas dua jalur kalau nggak salah saya di sana. Lumayan macet juga. Iya, Ya? cukup Pak lumayan Alan, macet. 5 super prioritas ini kan datang dari pemerintah. Ya. Pelaku seperti Bapak, PHRI, Asita, atau yang lain-lain, pelaku-pelaku di dunia pariwisata, itu sudah kasih masukan, diajak bicara, atau seperti apa kondisinya? Khusus yang destinasi prioritas kita rasanya kita nggak diajak bicara untuk yang soal ini. Itu programnya bagian dari pemerintah. Justru kalau kami dari perspektifnya pelaku itu justru berpikir kenapa kita fokus di membuat suatu meng-create new destination daripada kita juga ikut menyempurnakan destinasi yang sudah ada di 88 KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Itu kan harus dibuka. Ya kan di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Sulawesi ada, kan gitu ya, di Nusa Tenggara pun ada, sampai di Papua. Karena begini, karena masalahnya pemerintah daerah itu punya keterbatasan anggaran untuk membangun destinasinya. Nah, ini perlu intervensi dari pemerintah. Kalau kami persepsinya di perspektifnya di situ. Karena dengan membangun 88 KSPN ini, itu fasilitas yang infrastruktur segala macam sudah terbangun. Jadi maksud Pak Alan lebih baik yang 88 itu daripada 5 ini? Ya 5 ini boleh, tapi jangan sekaligus 5. Mungkin 1 dulu, 1 selesai nanti bangun lagi. Nah, justru kelebihan anggaran itu dibangun untuk di beberapa, misalnya ada 2 daerah yang bisa dibangun untuk menciptakan target kunjungannya. Kita kan butuh devisa ya. Mumpung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifnya baru nih, Pak Wisnu Tama, Pak Alan. Apa yang pelaku harapkan bisa kemudian nyambung untuk memperbaiki target yang bagus ini? Saya rasa Pak Menteri nanti harus sering-sering berdialog dengan pelaku pariwisata. Karena masalah pariwisata ini lintas sektornya cukup besar ya. Di situ ada operatornya, di situ ada banyak pelaku di dalamnya yang harus kita ajak bicara untuk memancingkan crowd. Dan target promosi itu kan kemarin 5 tahun kemarin kita terlalu banyak bicara branding. Sekarang sudah harusnya disinergikan untuk mengeksekusi bagaimana bisa dijual dan mencapai target yang devisa yang diharapkan. Kalau itu diibaratkan orkestra, Pak Alan, yang harus menjadi dirigen, yang memimpin untuk pengembangan entah 5 super prioritas atau 10 New Bali atau 88 yang tadi Bapak katakan, itu siapa? Apakah memang Menteri Pariwisata atau pemerintah daerah atau bagaimana? Menteri Pariwisata. Tetap Menteri Pariwisata. Tetap Menteri Pariwisata di bawah Presiden, karena ini harus menjadi satu program nasional kan gitu ya. Nah nanti baru diklasterkan mana dulu yang dibuat programnya dalam 5 tahun mana. Tapi setiap tahun itu seharusnya kita sudah mempunyai ada target yang harus achieve berapa. Gitu loh. Kayak kita sekarang kemarin ini kan seharusnya 2019 ada 20 juta. Kalau kami boleh kasih masukan, sebenarnya kita terlalu fokus di leisure. Sebenarnya MICE ini yang kurang. Coba kita contoh kemarin salah satunya IMF meeting. IMF berapa impactnya di sana. Kita di Indonesia ini membangun pariwisata belum fokus kepada MICE. Nah ini mungkin nanti kita akan bicara juga dengan Pak Menteri untuk memberi masukan bagaimana supaya pembangunan yang 5 destinasi ini tetap berjalan, tapi bagaimana juga supaya membantu pemasukan devisa ini apa yang bisa kita lakukan di sana. Kita tunggu berarti langkah maju dari para pelaku supaya kemudian Menteri yang baru juga mendapat masukan ya. Pak Alan, terima kasih sudah hadir bersama kami.